Apakah kamu benar-benar mengasihi Yesus? Bagaimana Yesus meminta kamu untuk beralih dari kata-kata ke tindakan? Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pernahkah kamu bertanya dari mana Santa Bunda Teresa dari Calcutta memperoleh kekuatan untuk mengasihi dan melayani orang-orang termiskin setiap hari? Ada suatu saat ketika seorang relawan yang lelah karena tuntutan pelayanan bertanya kepadanya, "Dari mana ibu mendapatkan kekuatan untuk melayani orang miskin setiap hari?" Ia menjawab dengan kesederhanaan yang menyentuh, "Aku melihat Yesus dalam setiap orang yang kulayani. Itulah rahasianya." Namun hidupnya jauh dari mudah. Ia mengalami kekeringan dalam doa, kelelahan fisik, dan pergulatan batin yang mendalam. Pengalaman nyata yang terdokumentasi dalam perjalanan rohaninya. Tetapi ia tetap setia. Hari demi hari, ia memilih untuk mengasihi, melayani, dan menaati perintah Kristus. "Kasihilah satu sama lain seperti aku telah mengasihi kamu." Ia tidak hanya mengatakan bahwa ia mengasihi Yesus. Ia membuat Yesus hadir dan nyata melalui tindakan belas kasih yang konkret. Itulah arti kasih yang sejati. Kasih tidak dibuktikan hanya dengan kata-kata. Kasih dinyatakan melalui tindakan, dipelihara oleh rahmat, dan dimungkinkan oleh Roh Kudus. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa kasih adalah kebajikan yang membuat kita mengasihi Allah di atas segala sesuatu dan mengasihi sesama seperti diri sendiri demi cinta kepada Allah. Kasih bukan sekadar perasaan. Kasih adalah komitmen yang dihidupi dan diwujudkan melalui ketaatan dan persatuan dengannya. Kasih kepada Yesus dibuktikan bukan oleh kata-kata, tetapi oleh cara hidupmu. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara kepada hatimu. Kasih bukan hanya perasaan, kasih adalah ketaatan. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Ia berjanji mengutus Roh Kudus, Sang Penolong, yang akan tinggal bersama kita, membimbing, menguatkan, dan mengingatkan kita bagaimana harus hidup. Maka pertanyaan ini dengan lembut datang kepada kita. Bagaimana Allah mengajakmu bergerak dari kata-kata menuju tindakan? Untuk melayani pasanganmu dengan lebih tulus. Untuk lebih hadir bagi anak-anakmu. Untuk membangun rumah tangga di mana kasih terlihat melalui pelayanan, pengampunan, dan iman yang dibagikan bersama. Untuk hidup dengan integritas dalam usaha dan kepemimpinanmu. Untuk membagikan imanmu, agar orang lain juga dapat mengalami sukacita bersama Yesus. Kasih kepada Yesus dibuktikan bukan oleh kata-kata, tetapi oleh cara hidupmu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tanpa syarat, atas penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui ketidaksempurnaan kami, kegagalan, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat kerinduan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah aku melihat Engkau dalam setiap orang yang kutemui. Saat aku lelah, jadilah kekuatanku. Saat aku bergumul, jadilah damai sejahteraku. Penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu agar aku dapat mengasihi, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Seperti Santa Bunda Teresa. Amin. Kasih kepada Yesus dibuktikan bukan oleh kata-kata, tetapi oleh cara hidupmu. Berhembuslah di dalam diriku, ya Roh Kudus, agar semua pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah di dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku pun menjadi kudus. Tariklah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, untuk membelah semua yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku senantiasa hidup dalam kekudusan. Amin. Kasih kepada Yesus dibuktikan bukan oleh kata-kata, tetapi oleh cara hidupmu.
dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara dan saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita dan Couples for Christ.